singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Sekarang kami akan memaparkan materi kami tentang manfaat dan fungsi cahaya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat cahaya. Cahaya memiliki manfaat atau kegunaan yang sangat besar bagi kehidupan yang ada di bumi. Berikut ini ada beberapa contoh pemanfaatan dari cahaya. Yang pertama, fungsi optik. Tanpa cahaya matahari, manusia tidak dapat melihat apapun. Hal ini dikarenakan tidak ada cahaya yang dapat dipantulkan objek yang dilihat, sehingga tidak ada yang diinterpretasikan di dalam sistem penglihatan manusia, yaitu mata. Yang kedua, fotosintesis. Tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk membuat makanannya sendiri yang disebut dengan proses fotosintesis. Sehingga meskipun tanpa diberi pupuk, tumbuhan dapat hidup dan tumbuh dengan sendirinya. Yang ketiga, fotorongen. Di bidang kesehatan, gelombang cahaya matahari dimanfaatkan di dalam fotorongen atau sinar X. Fotorongen merupakan teknik pemeriksaan penunjang yang penting dalam mendiagnosa suatu penyakit atau dalam ilmu medis. Yang keempat, pembangkit listrik. Fungsi cahaya sebagai pembangkit listrik ialah pemanfaatan cahaya matahari atau cahaya matahari diubah menjadi energi listrik untuk memasok daya listrik di satelit komunikasi melalui sel surya. Panel surya akan mendapatkan energi listrik dari cahaya matahari dengan menempatkan panel surya yang dilengkapi kontroler atau mengupayakan matahari selalu jatuh tegak lurus panel dengan posisi statis menghadap matahari, meskipun sebenarnya fungsi cahaya matahari dapat digantikan oleh generator listrik. Namun, karena efek polusi penggunaan generator listrik tinggi, maka penggunaan generator listrik tidak dianjurkan. Yang kelima, lampu kendaraan. Sifat cahaya yang selalu merambat lurus dimanfaatkan manusia dalam pembuatan lampu kendaraan bermotor, sehingga di malam hari kita dapat leluasa berkendara. Yang berikut peralatan kaca. Sifat cahaya yang dapat menembus benda bening dapat dimanfaatkan orang untuk membuat berbagai macam peralatan berbahan kaca bening, seperti kacamata, akuarium, kaca mobil, termometer, dan sebagainya. Yang berikut alat optik. Sifat-sifat cahaya yang dapat dipantulkan dan dibiaskan menjadi prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan alat-alat optik untuk kegiatan keilmuan, seperti mikroskop, teleskop atau teropong, lup atau kaca pembesar, periskop, kamera, dan sebagainya. Yang berikut, pemanasan ruangan. Pemanfaatan cahaya matahari dalam pemanasan ruangan terdiri atas beberapa teknik, di antaranya 1. Jendela. Prinsip ini diterapkan dengan membuat lubang pada dinding untuk meneruskan panas matahari dari luar masuk ke dalam bangunan. Untuk mendapatkan panas yang optimal, maka pada jendela lebih baik dipasang kaca ganda. Meskipun ada juga jendela tanpa kaca yang banyak digunakan. Yang kedua, dinding trombe. Dinding trombe adalah dinding yang biasanya berupa kaca yang di luarnya terdapat ruangan sempit berisi udara. Pemanfaatan cahaya matahari ialah memberi panas pada permukaan luar ruangan, kemudian panas tersebut secara perlahan dipindahkan ke dalam ruangan sempit. Selanjutnya,
panas di dalam ruangan sempit tersebut akan dikonveksikan ke dalam bangunan melalui saluran udara pada dinding trombe. Yang berikut, kompor matahari. Metode yang digunakan pada kompor jenis ini adalah dengan memanfaatkan sebuah cermin cekung besar untuk menyerap panas dari cahaya matahari yang sebelumnya telah difokuskan pada satu titik. Prinsip ini akan menghasilkan panas yang besar yang dapat digunakan untuk menggantikan panas dari kompor minyak atau kayu bakar. Selain itu, kebutuhan akan energi fosil seperti eks, solar, bensin, dan sebagainya, dan energi listrik untuk memasak dapat dikurangi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Dah.